Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi peran koloid tanah dan reaksi tanah dalam ketersediaan unsur hara serta hubungannya dengan kesuburan tanah. Perkenalkan, nama saya Rina Wiranto. Saya Misnawati. Saya Istiqomah. Saya Veronica Siti Agustin. Dan saya Sidatul Multo. Jadi makalah ini membahas peran koloid tanah dan reaksi tanah dalam ketersediaan unsur hara serta hubungannya dengan kesuburan tanah. Kita akan menjelajahi pentingnya koloid tanah termasuk mineraliat dan bahan organik dalam mendukung pertumbuhan tanaman dan produktivitas pertanian. Koloid tanah adalah campuran bahan organik dan mineral tanah yang sangat halus dengan ukuran partikel kurang dari 1 mikron sehingga memiliki luas permukaan tinggi per satuan berat. Terdiri dari koloid anorganik seperti mineraliat dan koloid organik atau humus. Koloid tanah berperan penting dalam menyimpan dan menyediakan unsur hara bagi tanaman. Partikel koloid umumnya bermuatan negatif, menarik ion positif atau kation, dan membentuk lapisan ganda ion yang berkontribusi terhadap kesuburan tanah. Pentingnya mineraliat. Mineraliat seperti kaolinit memiliki kapasitas tukar kation yang rendah karena hanya memiliki permukaan luar untuk pertukaran ion. Pertukaran kation dan anion. Kation seperti Ca, Mg, K, Na, NH4, A, dan H ditukar di permukaan koloid tanah yang bermuatan negatif. Anion seperti F, HMO4, HSiO2, H2BO2, HCO2 dapat ditukar karena muatan positif pada permukaan koloid. Kation merupakan pertukaran dengan muatan negatif dan dari koloid. Tanah dinetralkan oleh kation. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kemasaman tanah. Yang pertama ada tanah asam. Tanah asam sering dijumpai di wilayah berikim tropika basah, di mana curah hujan tinggi menyebabkan pencucian basah tanah. Yang kedua ada kemasaman aktif. Kemasaman aktif ditentukan oleh konstruksi ion hidrogen dalam larutan tanah. Yang ketiga ada kemasaman potensial. Kemasaman potensial ditentukan oleh ion hidrogen yang terikat pada kompleks koloid yang dapat melepaskan hidrogen ke dalam larutan tanah. Jadi di sini saya akan membahas mengenai peran bahan organik pada tanah, yang dimana peran bahan organik ini ada 3, yaitu yang pertama ketersediaan unsur hara, yang kedua struktur tanah, dan yang ketiga daya sanggah tanah. Yang pertama yaitu bahan organik menyediakan unsur hara esensial bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan sulfur. Lalu unsur mikronya yaitu tembaga, besi, dan mangan, dan masih banyak lagi unsur hara mikro lainnya. Lalu yang kedua, untuk struktur tanah. Bahan organik membantu membentuk agregat dan struktur tanah yang baik, meningkatkan erasi, drainase, dan infiltrasi air. Lalu yang ketiga, daya sanggah tanah. Bahan organik meningkatkan daya sanggah tanah terhadap perubahan pH dan membantu menjaga kestabilan kimia tanah. Jadi kesimpulan yang didapat pada koloid tanah, reaksi tanah, dan pengelolaan berkelanjutan yakni yang pertama ada koloid tanah. Koloid tanah itu termasuk mineraliat dan bahan organik, memainkan peran penting dalam menyediakan unsur hara dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua ada reaksi tanah, yaitu reaksi tanah seperti pH sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Yang ketiga ada pengelolaan berkelanjutan, yakni peningkatan bahan organik tanah melalui praktik pengelolaan tanah yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah. Sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengar maupun kami yang menyampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan dari segi penyampaian. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Kita tunjukin sudah jadi dan siap tonton. Yeay! Huh? Huh? Yang jatuh cinta, ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Yeah, yeah, Bobby Valentino.